Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima dari surat Al-An'am. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kazzabu bil haqq, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran Al-Quran, itu orang-orang kafir mendustakan kebenaran Al-Quranul Karim. Lamma ja'ahum, tatkala kebenaran itu atau Al-Quran itu sampai kepada mereka. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Ini makna dari ayat ini. Berkata Syekh Nasir Sa'di, ya, ayat ini kata beliau, faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum, sungguh mereka mendustakan kebenaran yang datang atau tatkala datang kepada mereka. Wal haqqu haqquhu, al haqqu haqquhu an yuttaba. Kebenaran itu, itulah yang layak untuk kita ikuti. Ya. Bukan kebatilan, karena lawan dari kebenaran adalah kebatilan. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yang ada hanya dua, benar, sesat. Kalau sesuatu itu tidak benar, maka dia sesat. Dan kebenaran itu hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang datang dari Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang datang dari selainnya yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu batil. Ya, maka barang siapa yang membelot dari kebenaran kepada yang lain, maka dia berada di atas kebatilan. Ya, siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya, maka dia yang berada di atas kebenaran. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, melenceng dan dia mengambil dari yang lain dan bertentangan dan tidak sejalan dengan apa yang Allah sebutkan dan Al-Quran dan Nabi SAW sampaikan, maka jelas dia berada di atas kebatilan, kesesatan. Ya, oleh karenanya kelompok-kelompok selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kelompok-kelompok selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dengan kelompok sesat. Ya, disebut dengan kelompok sesat. Ya, oleh karenanya bahwa yang selamat dari kelompok-kelompok umat Islam ini nanti hanya satu, yaitu kelompok yang berada di atas petunjuk Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan, dan akan terpecah umat ini menjadi berapa kelompok? 73. Umat Yahudi 71, umat Nasrani 72. Umat Islam banyak daripada mereka, yaitu 73 kelompok. Kata Nabi SAW, kulluha finnar, semua mereka itu terancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Apa dia?
ma kana alaihi al-yawm ma kana alaihi al-yawm ma kana alaihi al-yawm wa ashabi. Ya, kata Nabi SAW, yaitu yang mereka ini yang berpegang teguh dengan apa yang aku di atasnya hari ini dan para sahabatku. Ya, maka yang hak apa? Yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kelompok-kelompok tersebut terpecah belah atau kenapa kelompok-kelompok ini tersesat? Ketika mereka keluar dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, ketika mereka menyimpang dalam sebuah permasalahan akidah, maka mereka tersesat. Ya, tersesatlah kelompok Khawarij ketika mereka mengkafirkan kaum muslimin, terkhusus pemerintah kaum muslimin saat itu adalah Utsman bin Affan. Sesat mereka. Ya, Allah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kata orang Khawarij kafir. Ya, dan tersesat pula lah kaum Murji'ah, ya, yang sangat meremehkan dosa, yang mereka katakan dosa tidak ada pengaruh kepada iman. Ya, jelas keluar dari petunjuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebutkan pelaku maksiat dengan orang yang kurang imannya, tak sempurna imannya. Kata orang-orang Murji'ah tidak, iman mereka tetap sempurna. Ya, setinggi apapun maksiat dia, iman dia tetap full. Iman dia tidak akan berkurang. Ini kata mereka, tersesat mereka. Ya, imannya sama seperti iman malaikat meskipun dia mencuri, berzina, membunuh. Ya, tidak sesuai dengan petunjuk. Tersesat kaum sufi yang tidak mengambil petunjuk dari Nabi SAW. Ya, yang mengutamakan para wali di atas para nabi. Tingkatan para wali di atas para nabi satu tingkat, kata mereka. Ya, karena para nabi mereka itu lurus karena dapat wahyu. Sementara para wali mereka lurus mencari dan berusaha sendiri, kata mereka. Oleh karenanya wali lebih tinggi daripada nabi. Ini sesat jelas Ibu. Ya, belum lagi sampai pada apa yang kesesatan mereka yang lain. Ya, nah ini akibat dari apa? Tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketika datang kebenaran, maka kebenaran itu wajib untuk diikuti. Hak kebenaran itu adalah untuk diikuti. Ya, inilah hak dia. Kewajiban kita ketika kebenaran datang adalah mengikutinya. Ya, ini kewajiban kita. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, ya, khilaf umpamanya terjadi di antara para ulama, baik dalam masalah-masalah usul atau dalam masalah-masalah furu'. Masalah usul itu masalah-masalah akidah, pokok-pokok agama, atau yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan furu', yaitu cabang-cabang agama, yang mungkin terjadi silang pendapat di antara para ulama, maka yang wajib bagi kita adalah yang mengikuti hak kebenaran. Ya, apa standar kebenarannya? Selagi mereka sejalan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat, maka itulah yang kita ikuti. Apa yang melenceng dari hal tersebut, maka tidak kita ikuti. Berarti dia berada di atas kebatilan. Ya, oleh karenanya kebenaran tidak diukur dengan orang. Bisa dipahami Ibu? Ini kaidah-kaidah loh ini. Kebenaran tidak diukur dengan orang. Ya, kalau orangnya ini benarlah dia. Kalau orangnya begitu, salahlah dia, enggak. Oleh karenanya kebenaran tidak bisa diklaim milik Imam Syafi'i saja. Tidak boleh pula diklaim milik Imam Hambali saja. Tidak pula milik Maliki saja, milik Hanafi saja, dan milik ini saja. Sebagaimana juga kebenaran tidak diklaim milik NU saja, milik Muhammadiyah saja, milik Salafi saja, milik apa lagi? Kelompok-kelompok yang ada, enggak. Kebenaran tidak dimiliki, tidak dimonopoli oleh seseorang. Kebenaran itu jika sejajar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itu para sahabat Nabi.
Itulah yang benar. Siapa yang sesuai dengan itu, benarlah mereka. Dari manapun asal mereka, dari apapun kelompok mereka, ya, dari apapun firqah mereka, benarlah mereka dalam satu masalah tersebut. Ya, tidak boleh orang NU mengklaim dialah orang yang paling benar. Ya, sebagaimana juga Ahlus Sunnah tidak mengklaim bahwa dia benar semua. Bisa jadi terkadang ada yang salah. Ya. Jadi kebenaran tidak diukur dengan apa tadi? Dengan orang. Baik. Kedua juga, kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang yang mengikuti. Ya, banyaknya pengikutnya lalu dikatakan benar, tidak. Ya, dan ini jelas menyelisihi. Allah selalu katakan yang benar itu selalu diikuti oleh yang sedikit. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Ya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, tidaklah yang beriman dengan Nuh kecuali sedikit. Ya, ketika Allah sebutkan yang fasik, yang menyimpang, selalu disebutkan dengan kata-kata banyak. Maka tidak bisa dijadikan standar banyaknya pengikut dialah yang benar. Yang berjilbab dengan tak berjilbab, mana yang banyak? Yang tidak berjilbab. Maka itu tidak dijadikan standar kebenaran. Yang berjilbab syar'i full lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit lagi. Maka kita katakan tidak menjadi standar banyak pengikut atau dilakukan oleh ramai orang. Ya, maka demikian juga kalau tahlilan dilakukan oleh orang se-Indonesia, kalau itu batil. Ya kan? Mentahlilkan mayit, ya, di malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke 40, sampai ke 100, sampai ke 1000. Ada enggak dalil? Tidak ada. Tak dibuat oleh Nabi, tak Allah perintahkan, tak dibuat oleh para sahabat, kecuali hanya rekayasa sebagian orang yang datang setelahnya. Maka kita katakan itu batil. Tapi banyak loh yang mengikut, semua Indonesia ini, walaupun se-Indonesia. Walaupun se-Indonesia yang mengamalkan. Kalau itu batil, begitulah kita mengukur kebenaran begitu. Ya. Demikian juga kebenaran, ya, tidak diukur dengan apa? Jeniusnya orang atau tidak. Ya, apabila orang yang membawanya jenius, IQ-nya tinggi, baru dikatakan dia yang hak, sementara orang yang IQ-nya di bawah, maka kita katakan, atau rata-rata kita sebut, maka kita katakan dia berada di atas kebatilan? Enggak. Ya, ini tak benar. Mengukur kebenaran tidak demikian. Berapa banyak orang-orang sesat tapi IQ-nya tinggi? Ya kan? Siapa IQ yang paling tinggi yang terjulur lidahnya itu? Einstein. Ya kan? Berapa IQ-nya? 200 katanya. Muslim pak kafir? Kafir. Ya, ateis lagi kan? Banyak kelompok-kelompok dari dahulu, ibu-ibu, yang pelopor dari kelompok-kelompok sesat itu jenius-jenius. Contoh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini pelopor kelompok Mu'tazilah, jenius. Kemudian didukung oleh ulama-ulama yang jenius-jenius. Seperti apa? Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi ini hidup di zaman Imam Syafi'i. Pendukung mazhab Mu'tazilah. Orangnya ibu sangat jenius, pinter, IQ-nya tinggi, ya, ilmunya luas, sampai ulama mengatakan ilmunya dia itu seperti samudra. Begitulah tingginya ilmunya. Tapi dia sesat. Dia sebutkan Al-Quran itu makhluk. Dia tolak nama dan sifat-sifat Allah. Dia sebutkan Allah tak bicara kepada Nabi Musa, padahal Allah sebutkan Allah bicara kepada Musa. Ya, jenius. Lurus apa sesat dia? Sesat. Dan hampir pembuat kelompok-kelompok sesat dahulu jenius, makanya banyak pengikutnya. Kenapa? Karena orang melihat standar agama mereka itu dengan akal. Ya, ini masuk akal, begini ini akal, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ikuti.
Inilah ketika mereka jadikan standar beragama itu akal, bukan sesuai nggak dia dengan dalil Quran dan Sunnah. Ya, sampai mereka menolak Al-Quran dan Sunnah jika bertentangan dengan akal pun mereka iyakan. Demikian juga, yaitu agama juga, kebenaran juga tidak bisa distandarkan dengan tingginya pendidikan. Ya, kebenaran juga tidak diukur dengan tingginya pendidikan. Ya, orang yang S1 tidak dikatakan lebih benar daripada orang yang tamat SMA. Orang yang tamat S2 tidak dikatakan lebih benar dari yang hanya tamat S1. Yang sudah tamat S3 tidak dikatakan lebih benar dibandingkan dengan orang yang hanya pendidikannya S2. Profesor tidak dikatakan lebih benar dibandingkan dengan doktor. Ya, bisa jadi orang yang tak sekolah di pendidikan formal, dia lebih benar dibandingkan dengan profesor. Ya apa tidak? Karena ingat, belajar tidak hanya di bangku kuliah, di bangku sekolah. Ya, tidak mesti harus dapat gelar-gelar baru orang itu dikatakan hak. Berapa banyak para doktor sesat, berapa banyak para profesor menyimpang. Ya apa tidak? Berapa banyak orang-orang yang tamat pesantren lurus. Ya, berapa banyak orang-orang yang dan lain sebagainya. Ya, nah ini tidak dijadikan standar. Sebagaimana ada sebagian orang yang menjadikan standar negeri tertentu. Kalau dia tamatan dari negeri ini benar. Contoh, jika dia tamat dari Madinah, benarlah dia. Ada lagi menyebutkan jika dia lulus dari Mesir, benarlah dia. Kalau dia tamat dari Yaman, berarti dialah yang hak. Ya, ini enggak benar. Ya, ini menjadikan standar itu sesuatu yang demikian. Adapun sebagai usaha untuk mencari orang yang paling berilmu dengan melihat kependidikan dia, tak ada masalah. Ya, boleh. Tetapi jelas yang standar yaitu ilmu kebenaran bukan di sana. Banyak orang sesat tamatan dari Mekah, tamat dari Madinah. Ya, tamat dari Mesir menyimpang. Ya, demikian. Kalau yang dari Mekah Madinah saja tidak dijamin dia lurus, apatah lagi tamat dari mana? Amerika. Dari Inggris. Ya, maknanya dia kuliah agama dari Amerika. Walaupun juga tidak dikatakan semua mereka menyimpang. Kebanyakan mereka menyimpang. Nah, inilah kita katakan standar kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa? Sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Siapa mereka para salaful ummah? Para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in. Jika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah itu seperti, jika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah seperti itu, itulah yang kita ikuti. Jika ternyata mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh orang sekarang, maka tidak. Ya, berkata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan." Ya, apa yang tidak dikatakan agama di masa itu, yaitu di masa Nabi, maka juga tidak dikatakan agama pada hari ini. Orang sekarang banyak memasukkan yaitu ilmu kalam bagian dari agama Islam. Tahu ilmu kalam? Ilmu yang terpengaruh dengan ala filsafat. Dengan ilmu logikanya dia menggodok sebuah ilmu akidah, dengannya nanti menurut dia inilah yang betul. Ya, merubah dan lain sebagainya. Mereka katakan akidah kita mesti harus dipahami dengan ilmu kalam tadi. Ilmu logika yang terpengaruh dengan kaidah-kaidah orang-orang filsafat. Baik, apakah di masa Nabi mereka memahami akidah dengan cara yang seperti itu? Tidak. Ya, padahal ilmu filsafat sudah ada belum di masa Nabi? Sudah ada, Ibu. Tapi Nabi tidak menjadikannya sebagai standar untuk memahami ilmu akidah. Ya, nah, inilah berkata Syekh Nasir Sa'di,
Wal haqqu haqquhu an yuttaba. Kebenaran itu itulah yang layak untuk diikuti. Ya. Nah, sekarang ya, Bu Ibu, bagaimana caranya kalau seandainya selama ini ternyata kita salah, dinasehati oleh orang, wajib bagi kita untuk mengakui nasihat ini. Walaupun oleh orang yang baru kemarin mengaji. Ya apa tidak? Ya kan? Sementara kita sudah lama mengaji. Kalau dinasehati oleh orang yang baru mengaji, ternyata dia salah, terima apa tidak? Terima apa tidak? Berat. Hah? Kalau berat kita terima, Ibu, itu menunjukkan bahwa tujuan dia belajar itu tidak ikhlas. Dia ingin mencari tersohor saja, terkenal, tak lebih daripada itu. Ya, hati-hati. Bahkan oleh seorang ustadz, guru, jika umpamanya dia tersalah, lalu ada yang menyampaikan bahwa dia salah, ya dia wajib terima. Kalau dia nggak terima, ya maka bisa jadi orang ini tidak lurus niatnya. Bisa dipahami? Ya, bisa jadi orang ini tak lurus niatnya. Lalu kata Syekh, wa yashkurullaha ala taysirihi lahum. Wajib dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memudahkan kebenaran ini untuknya. Ya, artinya apa di sini, Ibu? Wajib bersyukur terhadap nikmat hidayah yang sudah terlahir di negeri Indonesia dari ayah dan ibu yang muslimah. Ya, wajib dia bersyukur. Sebagaimana wajibnya bersyukur Allah telah menunjukkan dia kepada jalan sunnah Nabi, mengeluarkan dia dari kelompok-kelompok yang tersesat. Allah tak jadikan dia jatuh dalam pemahaman Mu'tazilah, tidak pula Khawarij, tidak pula Murji'ah, tidak pula Sufi, tidak pula Syiah. Wajib dia bersyukur. Ya, wajib dia mensyukuri atas nikmat ini, dan ini nikmat yang sangat agung dan besar, disebut dengan nikmat hidayah. Nikmat ada dua, nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat dunia tak usah saya sebut, ibu-ibu pun tahu. Nikmat agama, ini taufik. Ya, Allah jadikan sehingga hari ini kita masih diberikan keimanan. Ya, tinggal kita mempertahankan sampai kita mati juga dalam keadaan hendaknya beriman kepada Allah. Ya, ini wajib disyukuri, ibu. Enggak boleh kita seolah-olah nikmat hidayah ini kita yang mengusahakan, kehebatan kita karena orang tua kita. Enggak boleh seorang muslim ya menjadi sombong, menjadi ujub dengan nikmat hidayah tersebut. Ini kenapa saya seperti ini? Karena saya rajin ngaji. Enggak demikian. Karena saya rajin baca buku. Enggak demikian. Banyak orang sesat, ibu, karena selalu mengaji. Terakhir lama-lama sesat. Ada. Banyak, ibu. Dahulu di Riau sana ada seorang mahasiswa, dulu namanya IAIN. Tahu IAIN? Nah, sekarang jadi apa? UIN, kan? Jadi murid itu dia mengaji dengan mengaji manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan seorang yang tamatan dari Madinah. Dia belajar. Dan dia tahu kebenaran dan dia sampaikan, dia dakwahkan. Tapi dia terus kuliah di tempat dia. Akhirnya ketika dia masuk, akhirnya jadi orang jenius dia di situ. Dia orang hebat. Karena banyak ilmunya. Terbuka wawasan dia belajar agama dengan belajar sunnah. Akhirnya dia baca buku, dia baca banyak ilmu. Kemudian dapatlah dia, kalau nggak salah dia diberikan untuk dapat S2 di situ dengan mudah. Akhirnya dia meninggalkan sunnah dan tenggelam dalam ilmu filsafat. Begitulah. Ya, bahwa hidayah itu memang Allah berikan kepada yang layak untuk mendapatkan. Jika dia tak layak mendapatkan hidayah, Allah tak beri. Ya, oleh karenanya siapa yang mati di atas penyimpangan, memang dia tak layak dapat hidayah.
Sebagaimana kita lihat ada orang yang mati di atas kekafiran, kekufuran, kesyirikan, dia memang tak layak dapat hidayah. Sebagaimana tak layaknya dapat hidayah siapa? Abu Talib. Ya, walaupun dia telah menyokong dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Wajib disyukuri. Ya. Wa yashkurullaha ala taysirihi lahum wa ityanihim bihi. Faqabaluhu bididdi ma yajib muqabalatahu bihi. Wajib bagi dia untuk menghadapinya. Ya, akan tetapi orang-orang kafir, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka terima atau mereka tolak hidayah itu, atau mereka hadapi hidayah tersebut dengan sebaliknya. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka dustai. Itu orang kafir. Inilah orang-orang yang tak layak mendapatkan hidayah. Bukan hidayah itu tak sampai kepada dia, selalu dia dengar. Bukan pengajian sunnah ini tak pernah dia dengar, selalu dia dengar, tapi hidayah tak masuk ke dalam hatinya. Ada banyak orang seperti itu. Bahkan kita mendengar istrinya mengaji, suaminya tidak. Ketika bertemu dengan suami dia sebut, ya, tahu dia kebenaran kita, tapi dia sebut, saya belum bisa. Ya kan? Saya belum kuat, saya belum bisa. Saya tahu itu yang benar, tapi saya belum bisa, saya belum kuat. Menurut dia masih banyak hal yang dunia saya nanti yang akan lenyap, begini, begitu, dan lain sebagainya. Konsekuensinya kalau saya ikut mengaji ini banyak dunia dia akan terlepas. Itu yang mereka pikirkan. Begitu, Bib. Ya, ini, ya, ketika kita lihat sebagian orang yang memang Allah memang belum, kita katakan selagi dia masih hidup, maka kita katakan belum diberi hidayah. Kalau dia mati di atas itu, maka dia tidak diberi hidayah. Paham? Berarti Allah tidak ingin beri dia hidayah. Tapi kalau selagi dia masa hidup, kita katakan belum Allah beri hidayah. Suatu saat semoga Allah beri dia hidayah. Ya. Nah, ini orang kafir menghadapi, ya, kebenaran tersebut dengan sebaliknya. Bukan dia ikuti, bukan dia syukuri, tetapi dia tolak. Seperti menolaknya orang-orang Yahudi terhadap kebenaran kedatangan Nabi. Jelasnya bagi dia akan ciri-ciri kenabian pada diri Nabi SAW. Ditolaknya karena taklid, karena kesukuan. Karena dia lihat bahwa Nabi bukan datang dari sukunya. Akhirnya dia tolak. Tidak benar. Ini kata orang Yahudi. Ditolaknya lalu diperanginya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Yahudi. Umat Nasara juga demikian. Ya, didustakannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, fastahaqqul iqab asyadid. Berhaklah mereka mendapatkan azab yang pedih. Apa kata Allah setelahnya? Fasaufa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka nanti akan datang, kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka olok-olokkan. Ya. Fasaufa yarawna mastahza'u bihi. Artinya mereka suatu saat akan melihat, yaitu apa yang mereka telah perolok-olokkan. Apa yang mereka perolok-olokkan orang kafir? Kebenaran, Ibu. Ya. Annahul haq, bahwa sesungguhnya apa yang mereka olok-olokkan dahulu ternyata itulah yang benar. Ternyata itulah yang hak. Ya, wa yubayyinullahu lil mukadzibin kadzbahum wa iftira'ahum. Dan Allah jelaskan kepada para pendusta kedustaan mereka, ya, dengan apa? Dimenangkan Islam. Oleh karenanya lihat orang-orang kafir di Makkah ketika mereka dustakan Nabi yang mulia SAW, dan menurut mereka tak benar Muhammad. Ya, padahal Nabi SAW pernah menjanjikan kepada mereka, mau enggak kalian mengatakan suatu ucapan? Ya, kata Nabi SAW, saya hanya ingin dari kalian mengucapkan suatu kalimat, yang mana apabila kalian ucapkan kalimat ini, kalian akan berkuasa di Arab ini, bahkan terhadap Persia dan Romawi. Apa itu kata mereka? Ucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Ya, aja'alal alihata ilahan wahidan? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mau engkau jadikan satu saja? Inna hadza la syai'un ujab.
Ini aneh, tak pernah ada dari masa-masa dahulu, kata mereka. Akhirnya mereka nggak mau mengucapkan begitu, karena mereka masih berada di atas angin. Menurut mereka bangsa Arab dengan dipimpin oleh orang kafir ini masih diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Terakhir Allah tampakkan kepada mereka apa yang mereka perolok-olokkan dahulu. Tahun ke-8 Hijriah datang Nabi SAW dengan jumlah berapa prajurit? 10.000. Ya, datang menaklukkan Mekah, ya, dalam kondisi mereka berpakaian ihram, lengan-lengan mereka itu ditampakkan, tidak ada satu pun yang sanggup melawan, semuanya ya tunduk kepada Nabi SAW. Dibuatlah aturan oleh Nabi, jika mereka tidak mau menerima Islam, keluar kalian dari Mekah, dan kalian tidak lagi boleh untuk menunaikan haji tahun ini, ya, dengan ala kalian, kecuali sesuai dengan syariat Islam. Semenjak itu, tahun itu tidak ada lagi orang musyrik tinggal di Mekah, kecuali jika mereka tidak mau juga masuk dalam Islam, mereka pergi. Kalau mereka nggak mau pergi, mereka mau masuk Islam. Makanya banyak di antara mereka saat itu yang masuk Islam. Ya, Abu Sufyan masuk Islam tahun itu juga. Khalid bin Walid sudah didahului sebelumnya. Dan kemudian juga Ikrimah bin Abi Jahal juga masuk Islam setelah itu. Menang Islam, tampaklah Islam. Inilah yang kalian olok-olokkan dahulu. Inilah yang kalian permainkan dahulu. Yang kalian dahulu selama 13 tahun, bahkan 20 tahun yang silam, kalian mempermainkan Al-Quran ini. Kalian perolok-olok, bahkan kalian injak leher Nabi. Pernah kan? Ya, kalian taruh duri di jalan Nabi. Pernah kalian ludahi Nabi. Ya, pernah kalian ingin bunuh dia. Sekarang inilah yang kalian olok-olokkan dahulu. Ini yang Allah tampakkan, ya, terhadap para pendusta. Ya, maka demikian terus. Jika kebenaran terus diperjuangkan dengan hak, dengan jujur, dengan ikhlas, dia akan menang suatu saat. Yang membuat nanti orang-orang yang saat dahulu, di masa dahulu, yang menentangnya, memperolok-olokkannya, mempermainkannya, akan gigit jari mereka. Kalau seandainya mereka masih bersekukuh di atas pengingkaran mereka, kalau tidak mereka bergabung dengan agama ini, suatu saat akan Allah mereka jadikan mereka gigit jari, melihat kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Tapi dengan apa? Ikhlas, memperjuangkan agama dengan ikhlas. Ya, bukan tujuan apa-apa, dan terus benar, terus maju ke depan, saling menyebarkan, memperbanyak para dai-dai yang ikhlas kepada Allah. Suatu saat Allah akan berikan kemenangan jika mereka tahan ujian, tahan banting lain sebagainya. Yang membuat orang-orang yang memperolok-olokkan akan gigit jari, akan berubah. Orang dahulu penguasa, mereka akan jadi budak-budak. Dan terus demikian. Ya. Bahwa dunia ini hanya Allah wariskan kepada siapa? Ya, ibadiyas salihin. Kata Allah, aku wariskan dunia ini hanya kepada hambaku yang saleh. Ya. Bukan pada orang kafir. Orang kafir seolah-olah bukan mereka pemilik dunia ini, Bibi. Pemilik dunia ini adalah muslim. Ya, yang lebih layak. Akan tetapi kenapa Allah berikan mereka berkuasa ketika muslim tinggalkan agama? Itu aja catatannya. Ketika muslim berpegang teguh dengan agamanya, maka akan Allah berikan kepada mereka kedudukan. Ya. Sebagaimana janji Allah. Lalu kata Syekh, wa kanu yastahzi'un bil ba'tsi, dahulunya mereka ya memperolok-olokkan tentang adanya hari berbangkit. Ya, berolok-olok dengan surga, dengan neraka. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, qila lil mukadzibin, akan dikatakan kepada para pendusta, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Ya. Juga dalam surat Yasin sebutkan apa? Hadhihin narul lati kuntum biha. Ya, ini surat Yasin, tukadzibun. Ya, inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Tampak oleh mereka neraka di hadapan mereka. Akan Allah tampakkan apa yang mereka perolok-olokkan, main-mainkan dahulu selama di dunia. Ya.
Allah berfirman juga dalam surat yang lain, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka justru bersumpah dengan sungguh-sungguh, ya, bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh. Kata mereka apa? La yab'atsullahu man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Begitulah mereka berolok-olok, ya. Bahkan kata mereka apa? Man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan kembali menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Ini ngelolok-olok, ibu. Ya. Ketika nanti mereka mati, tampaklah oleh mereka kebenaran. Ya apa tidak? Oh, ternyata itu yang benar. Ternyata Islam yang benar. Ternyata Muhammad yang betul. Barulah tampak kebenaran. Tak nunggu lama, sampai dia mati saja. Mati tampaklah kebenaran oleh dia. Bahkan menjelang mati, dicabutnya nyawa, tampaklah kebenaran oleh dia. Ya, akan jelas kebenaran saat itu. Akan menyesallah dia setelahnya. Kebenaran hanya datang dari Islam. Ya, bahkan mereka bersumpah Allah tidak akan membangkitkan manusia yang sudah mati. Bala wa'dan alaihi haqqan. Justru kata Nabi, Allah katakan tidak, justru sebaliknya, janji Allah itu benar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, di sini juga lagi disebutkan bahwa kebanyakan manusia itu tidak tahu. Berarti yang tahu sedikit. Maknanya apa? Yang berilmu sedikit, yang tak berilmu banyak. Ya. Liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fi, supaya ya agar ditampakkan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang mereka perselisihkan. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan untuk ditampakkan kepada orang-orang kafir bahwa mereka dahulu mendustakan. Tampakkan kebenaran. Kapan? Di akhir, di dunia ataupun di akhirat. Jika mereka tak saksikan kebenaran agama itu di dunia, maka akan mereka saksikan kebatilan mereka di akhirat. Nah, ini kata Syekh Nasir Sa'di.